Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini, saya salah satu mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya akan menjelaskan tentang salah satu teori akuntansi, yaitu Research Based Theory. Research Based Theory adalah teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengelola sumber daya tersebut dengan baik. Research Based Theory berpandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja optimal dengan mengakuisisi, menggabungkan, atau menggunakan aset-aset vital untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja optimal. Research Based Theory dapat menjelaskan bahwa perusahaan dengan kemampuan mengelola intelektual kapital dengan maksimal. Dalam hal ini, seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan, aset fisik, maupun struktural kapital, dapat menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Asumsi teori ini adalah bagaimana perusahaan mendapat nilai tambah atau value added dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut. Dengan pernyataan berikut, bahwa semakin perusahaan mengelola sumber daya dengan baik, maka semakin besar nilai tambah yang dimilikinya. Salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan Research Based Theory adalah variabel competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya sebuah perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Berdasarkan konsep Research Based Theory, jika perusahaan mampu mengelola sumber daya secara efektif, maka akan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dibanding para pesaingnya. Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi tinggi mungkin merupakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan apabila dapat dimanfaatkan dan mengelola potensi yang dimiliki karyawan dengan baik. Maka hal ini dapat menciptakan produktivitas karyawan. Dengan adanya peningkatan produktivitas, maka kinerja perusahaan akan meningkat, dan dengan adanya pengelolaan sumber daya yang efektif tersebut, maka pemakaian sumber daya atau pengeluaran akan lebih efektif dan efisien. Terdapat beberapa kriteria agar perusahaan mampu mencapai keunggulan kompetitif menurut Burney and Clark. Yang pertama adalah sumber daya harus bisa menambah nilai positif bagi perusahaan. Yang kedua, sumber daya harus sulit untuk ditiru oleh pesaingnya. Dan yang ketiga, sumber daya harus bersifat unik di antara sumber daya pesaingnya. Yang berarti semakin unik sumber daya usaha kita, maka akan semakin bagus karena dapat dipastikan berbeda dari para pesaing kita. Yang keempat adalah sumber daya tidak dapat digantikan dengan pesaing lainnya. Mungkin bisa diartikan bahwa sumber daya ini merupakan ciri khas dari usaha kita agar tidak ada pesaing yang dapat menggantikan ataupun menyamainya. Dengan demikian, menurut kriteria tersebut, sumber daya perusahaan yang kita miliki harus berbeda dengan perusahaan lain. Meskipun jenis usaha kita sama ataupun berbeda, tetapi berada di pasar yang sama. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki usaha kopi, tanpa yang berarti kita bisa jadi memiliki pesaing penjual teh. Kenapa demikian? Karena kita berada di pasar yang sama, yaitu jenis usaha minuman. Dengan demikian, kita harus memikirkan nih bagaimana cara agar usaha kita selalu berbeda dengan pesaingnya, dan juga dengan usaha-usaha yang sama. Sumber daya yang harus kita miliki harus memiliki nilai tambah, seperti yang udah dijelaskan dalam kriteria yang pertama. Seperti yang kita tahu, jika kita ingin memiliki nilai usaha yang berbeda, cobalah untuk membuat sebuah merek usaha yang berbeda dengan yang lain. Meskipun jenis usaha kita sama, tetapi jika merek kita unik, itu akan menjadi nilai tambah untuk usaha kita sendiri. Jadi dari pengertian yang sudah dijelaskan, menurut Research Based Theory, intelektual kapital memenuhi kriteria sebagai sumber daya yang unik dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan sehingga dapat menciptakan value bagi perusahaan.
Value ini berupa adanya kinerja yang semakin optimal di dalam perusahaan tersebut. Demikian yang sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga semoga bermanfaat untuk saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.